Baik, perkenalkan, nama lengkap saya Margareta Rueng, Prodi Administrasi Bisnis kelas 1C, NIM 21030201110. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sebuah materi yang telah saya review. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengantar sosiologi. Dari pengantar sosiologi ini menjelaskan yang pertama tentang posisi formal dan material sosiologi. Posisi formal sosiologi adalah mempelajari bagaimana suatu interaksi atau hubungan yang terjadi di masyarakat sosial. Objek formal ini menekan pada proses yang dialami manusia sebagai makhluk sosial, sebagaimana hubungan antara manusia dengan individu, hubungan individu dengan kelompok, dan hubungan antara kelompok manusia, objek individu, dan sosiologi adalah lahirnya hubungan antara individu dengan masyarakat yang ditekankan pada pembawaan masyarakat atau manusia. Yang kedua, menjelaskan tentang objek material. Objek material sosiologi adalah gejala-gejala sosial yang timbul dalam kehidupan masyarakat yang dilakukan oleh individu dalam proses suatu interaksi sosial. Dalam objek material ini dapat berpengaruh di berbagai aspek kehidupan. Dua, menjelaskan tentang bagaimana definisi sosiologi menurut 10 para ahli. Yang pertama, definisi sosiologi menurut Auguste Comte. Auguste Comte mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari fenomena sosial dan hukum-hukum tetap yang menjadi objek investigasinya. Yang kedua, menurut Karl Marx, secara eksplisit menulis definisi sosiologi dan studinya tentang landasan ekonomi menjadi landasan teori-teori sosiologi. Dan ia menekankan dari penyakit sistem kapasitas yang akan menghancurkan, dan ia juga mengatakan bahwa sosiologi bisa digunakan sebagai alat untuk mengangkat kaum tertindas, melawan penindas, dan mewujudkan cita-cita masyarakat tanpa kelas. Yang ketiga, menurut Emile Durkheim. Menurut Emile Durkheim, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang fakta dan institusi sosial. Yang keempat, menurut Max Weber. Max Weber mendefinisikan pengertian sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari tindakan sosial untuk menjelaskan sebab akibat fenomena sosial yang diteliti. Yang ketiga, menurut Kingsley Davis, ia menyatakan bahwa sosiologi adalah ilmu pengetahuan umum tentang masyarakat. Yang kelima, menurut Pantrim Sorokin, ia mendefinisikan bahwa sosiologi adalah sebagai ilmu tentang pengaruh dan hubungan timbal balik gejala sosial yang timbul dengan lainnya. Yang ketujuh, menurut Robert L. Parr, pengertian sosiologi menurut dia adalah ilmu yang mempelajari perilaku kolektif manusia. Yang ke-8, menurut Alex Inkeles, ia mendefinisikan sosiologi sebagai studi tentang sistem tindakan sosial dan interrelasinya. Yang ke-9, menurut Paul B. Horton, ia menyatakan bahwa studi tentang sosiologi adalah studi tentang kehidupan kolektif serta produk dari kehidupan kolektif tersebut. Yang ke-10, menurut William Kornblum, ia menyatakan bahwa ilmu sosiologi adalah upaya ilmiah untuk memahami masyarakat dan perilaku sosialnya dalam kaitannya menjadikan masyarakat dalam berbagai kelompok dan kondisi sosial. B. Posisi dan perbandingan sosiologi di antara ilmu lain seperti filsafat, hukum, ekonomi, bisnis, politik, dan budaya. Yang pertama, pengertian perbandingan ilmu sosiologi dengan ilmu filsafat dalam memperoleh suatu pengetahuan sosiologi hanya menekankan materi yaitu rasional dan ilmiah atau empirik. Sedangkan filsafat menggunakan metode yang tidak terbatas pada rasional atau empirik, entah itu rasional atau non-rasional, empirik atau non-empirik, selama objek itu masih bisa dipikirkan. Yang kedua, perbedaan antara ilmu sosiologi dengan hukum sosiologi memfokuskan pada studi ilmiah. Sedangkan hukum sebagai ilmu disiplin lebih memfokus pada studi ilmiah dan terhadap fenomena sosial, dan yang menjadi perhatian utamanya adalah masih preskriptif dan teknis. Yang ketiga, perbedaan antara ilmu sosiologi dengan ekonomi.
Ilmu sosiologi berfokus pada kegiatan interaksi yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Sedangkan ilmu ekonomi lebih berfokus pada cara pemenuhan kebutuhan yang dilakukan oleh manusia tidak terbatas namun memiliki sumber daya modal yang terbatas. Yang keempat, perbedaan antara ilmu sosiologi dengan politik. Ilmu politik pada dasarnya mempelajari upaya untuk memperoleh, mempertahankan, dan menggunakan kekuasaan sementara. Sedangkan sosiologi pada masyarakat yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum. Yang kelima, perbedaan antara ilmu sosiologi dengan budaya. Ilmu budaya meliputi aspek sosial yang terlihat maupun tidak terlihat. Baik dari buku pengantar sosiologi, yang pertama akan menjelaskan tentang pengertian sosiologi. Sosiologi merupakan suatu ilmu yang masih muda walau tidak mengalami perkembangan yang cukup lama. Sejak manusia mengenal kebudayaan dan peradaban, masyarakat manusia sebagai pergaulan hidup telah menarik perhatian. Awal mulanya, orang-orang meninjau masyarakat hanya tertarik pada masalah-masalah yang menarik, seperti kejahatan, perang, kekuasaan golongan yang berkuasa, keagamaan, dan sebagainya. Baik, yang kedua, ilmu pengetahuan dan sosiologi. Ilmu-ilmu sosial dan sosiologi adalah menjelaskan bahwa sosiologi merupakan ilmu sosial yang objeknya adalah masyarakat. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri karena tidak segenap unsur-unsur ilmu pengetahuan yang ciri-ciri utamanya adalah bersifat empiris, teoritis, kumulatif, dan non-etis. Definisi sosiologi dan sifat hakikatnya. Definisi sosiologi menurut para ahli sebagai berikut. Para tim Sorokin mengatakan bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara macam gejala sosial. Baik, yang kedua akan menjelaskan tentang proses sosial dan interaksi sosial. Syarat terjadinya interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antara individu atau kelompok maupun antara kelompok dengan kelompok. Suatu interaksi tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi syarat. Yang pertama, adanya kontak sosial. Yang kedua, adanya komunikasi kontak sosial dapat berlangsung dalam 3 bentuk, yaitu antara orang perorangan, antara orang perorangan dengan suatu kelompok manusia atau sebaliknya, antara suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya. Ketiga akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama, bentuk dari interaksi sosial itu adalah proses yang asosiatif. Asosiatif ini berbagi dalam 3 bentuk khusus lagi, yaitu akomodasi, asimilasi, akulturasi, dan proses yang denovisasif. Yang kedua, persaingan yang meliputi kontroversi dan pertentangan atau penelitian. Yang ketiga yaitu akomodasi. Dan bab 3 menjelaskan tentang kelompok-kelompok sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, sosiologi terhadap kelompok-kelompok sosial. Kelompok sosial atau kelompok grup adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama atau karena adanya hubungan antara mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling menolong. Beberapa persyaratan kelompok sosial adalah: yang pertama, setiap anggota kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan sebagian kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antar anggota. Yang ketiga, terdapat suatu faktor yang dimiliki bersama oleh anggota kelompok lainnya. Yang keempat, berstruktur. B. Menjelaskan tentang tipe-tipe kelompok sosial. Yang pertama, klasifikasi tipe-tipe kelompok sosial, yaitu derajat interaksi sosial, kepentingan dan wilayah, berlangsungnya suatu kepentingan, derajat organisasi. Yang kedua, menjelaskan tentang kelompok sosial dipandang dari sudut individu. Yang ketiga, in-group atau on-group dalam suatu kelompok sosial. Yang keempat, kelompok primer atau kelompok sekunder. Yang kelima, penyubahan atau gemersual dan pertambangan. Yang keenam, formal group dan informal group.
Yang ketujuh, membership group dan reference group. Yang ke-8, menjelaskan tentang volunteer. Baik, yang ke-C menjelaskan tentang kelompok-kelompok sosial yang tidak teratur. Yang pertama yaitu kerumunan. Yang kedua, kerumunan yang bersifat emosional dan kerumunan yang bersifat immoral. Yang ketiga, publik. Publik itu merupakan kelompok atau tidak merupakan kesatuan. Tidak aksi publik diperkarsi oleh keinginan individu yang masih mempunyai kesadaran atau kedudukan sosial yang sesungguhnya. D. Menjelaskan tentang masyarakat perdesaan. Yang pertama menjelaskan tentang masyarakat setempat. 2. Menjelaskan tentang tipe-tipe masyarakat setempat. Dan yang ketiga menjelaskan tentang masyarakat perdesaan dan masyarakat perkotaan. D. F. Mempelajari tentang dinamika kelompok sosial. Sebab-sebab perubahan struktur kelompok sosial antara lain, yang pertama perubahan situasi, keadaan di mana kelompok tadi hidup. Yang kedua, pergantian anggota kelompok. Yang ketiga, sifat hakikat budaya, mempunyai sifat hakikat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan dimanapun juga. Sifat hakikat kebudayaan tadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebudayaan terwujud atau tersalurkan. Yang kedua, kebudayaan telah ada dan terlebih dahulu mendahului lahirnya. Yang ketiga, kebudayaan mencakup aturan-aturan yang bersisikan kewajiban. Yang kedua, menjelaskan tentang gerakan kebudayaan. Gerakan kebudayaan ini menjelaskan tentang akulturasi, merupakan proses di mana suatu kelompok manusia dengan suatu kelompok tertentu dihadapkan pada unsur-unsur suatu kebudayaan asing yang berbeda. Yang kelima, menjelaskan tentang lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan adalah himpunan norma-norma dari segala tindakan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, memberikan pendoma kepada anggota masyarakat. Yang kedua, menjaga kebutuhan masyarakat yang bersangkutan. Yang ketiga, memberi pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. B. Menjelaskan tentang proses pertumbuhan lembaga kemasyarakatan. Yang pertama, norma-norma dalam masyarakat. Yang kedua, menjelaskan tentang sistem pengendalian sosial. Dan yang ke-C, menjelaskan tentang ciri-ciri umum lembaga kemasyarakatan. Bab 5 menjelaskan tentang lapisan dalam masyarakat. Baik, bab 6 menjelaskan tentang lapisan pada masyarakat. Yang pertama, dalam suatu masyarakat ada suatu yang dapat dihargai dari setiap masyarakat dan pasti mempunyai suatu yang dihargainya, maka barang sesuatu itu akan menjadi bibit yang dapat menumbuhkan adanya sistem lapisan dalam masyarakat. Yang kedua, menjelaskan tentang bagaimana terjadinya lapisan dalam masyarakat. Lapisan dalam sistem masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat, tetapi ada pula yang disengaja disusun untuk mengejar suatu tujuan yang sama. Yang pertama, sistem lapisan masyarakat dianalisis dalam arti sebagai berikut, yaitu distribusi, sistem pertentangan, lembaga-lembaga kedudukan, mudah sukanya bertukar kedudukan. Yang ke-C menjelaskan tentang sifat sistem lapisan masyarakat. Sifat sistem lapisan masyarakat dapat tertutup dan dapat pula terbuka. Yang sifatnya tertutup tidak memungkinkan pindahnya seorang dari suatu lapisan ke lapisan yang lain, baik gerak pindahnya itu ke atas atau ke bawah. Yang kedua, menjelaskan tentang kelas-kelas dalam masyarakat. Kelas sosial adalah semua orang yang dari keluarga sadar akan kedudukannya dalam suatu lapisan, sedangkan kedudukan mereka itu diketahui serta diakui oleh masyarakat umum. Lapisan yang sengaja disusun membatasi diri dengan uraian tentang sistem pembakaian kedudukan dalam organisasi formal yang dalam masyarakat merupakan bagian-bagian yang khusus. Yang ketujuh, menjelaskan tentang kekuasaan, wewenang, dan kepemimpinan.
Kekuasaan mempunyai peran yang sangat menentukan nasib berjuta-juta dari semua orang atau manusia. Sosiologi tidak memandang kekuasaan sebagai sesuatu yang baik atau yang buruk. Sosiologi mengakui kekuasaan sebagai unsur yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Karena kekuasaan bersifat netral, maka nilai baik atau buruknya harus dilihat dari penggunaannya. Menjelaskan tentang hakikat kekuasaan dan sumbernya. Kekuasaan mencangkup kemampuan untuk memerintah dan juga untuk memberi keputusan-keputusan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi tindakan-tindakan. Max Weber menyatakan kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauannya sendiri dengan sekaligus menerapkan terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan tertentu. Yang berikut menjelaskan tentang unsur-unsur saluran kekuasaan dan dimensinya. Baik, yang ke-8 menjelaskan tentang perubahan sosial dan kebudayaan. Setiap masyarakat selama hidupnya pasti mengalami perubahan. Perubahan bagi masyarakat yang bersangkutan maupun bagi orang yang mendengarkannya. Dapat berupa perubahan yang tidak menarik dalam artian mencolok, ada pula perubahan-perubahan yang pengaruhnya terbatas maupun luas, serta ada pula perubahan-perubahan yang pengaruhnya terbatas maupun yang luas, dan ada pula perubahan yang lambat sekali, akan tetapi ada juga perubahan yang berjalan sangat cepat. Pembatasan yaitu pembatasan pengertian. Yang pertama, definisi dari William F. Ogum mengemukakan ruang lingkup perubahan sosial meliputi unsur kebudayaan, baik material maupun immaterial. Yang ditekankan adalah perubahan besar unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur immaterial.